Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Rahel V-nya diapain, gue pengennya dia di penjara. Sebetulnya kan itu tidak boleh dilakukan gitu kan. Dengan dia bisa masuk ke Wisma Atlet aja itu sebenarnya udah salah. Karena Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk TKW, pelajar dan kerja yang ditugaskan sama kantornya lalu bisa karantina di Wisma Atlet. Sebetulnya itu aja udah salah gitu kan. Kalau ada teman-teman selebritinya yang bilang iya kita bisa di Wisma Atlet, itu salah besar. Karena kenapa gue bisa bilang begitu, karena gue pernah merasakan saat gue pulang dari Turki dan harus karantina dan gue memilih Wisma Atlet dan itu tidak dibolehkan, dan gue dikasih 4 nama hotel yang lumayan harganya, tapi daripada gue ribut-ribut di situ karena gue juga capek, jadi gue mengiyakan salah satu hotel itu gitu. Terus kalau dia bisa kabur dari karantina harusnya memang tidak boleh ya. Kalau dia bisa kabur yang lain juga bisa kabur dong. Yang ngapain juga waktu itu gue ikut karantina, udah buang duit, udah buang waktu, buang tenaga, di dalam kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanan juga nggak enak, fasilitas juga nggak bagus gitu kan, bener-bener dikurung di dalam kamar, lift semuanya mati, nggak bisa naik, nggak bisa turun, pokoknya semua jalan yang untuk ke bawah itu semua ditutup gitu kan. Jadi kayak penjara, cuman penjaranya beda, ini di hotel, kita punya TV, punya kamar, bisa main handphone gitu. Kalau Rahel V-nya bisa kayak begitu berarti banyak yang ngebantu nih, karena prosesnya untuk keluar dari bandara aja nih step by stepnya banyak gitu. Kalau nggak salah ada 4 step gitu kan, berarti kan yang ngebantu bukan 1 atau 2 orang nih gitu kan gitu. Dan yang ngebantu pasti bukan orang biasa, karena kalau orang biasa nggak mungkin bisa lolos sampai 2 kali. Jadi ternyata Rahel V-nya itu dia tidak karantin, bukan cuman yang kemarin, tapi yang dari Dubai pun dia nggak karantin. Jadi which is ini adalah sudah 2 kali. Kalau sudah 2 kali, kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik dan benar sama Bapak aparatur negara, kepolisian Polda Metro, berarti ini semuanya nggak boleh ada karantin, karena nggak akan jadi fair gitu loh. Kebetulan gue juga minggu depan harus berangkat ke Swiss. Nah nanti pas gue sampai Jakarta, gue orang yang satu-satunya mungkin akan bersuara bahwa gue tidak mau dikarantina sampai Rahel V-nya diadili. Padahal kan kalau tidak salah kan ancaman hukumannya 1 tahun dan denda 100 juta, dan itu tidak membuat jerat artis atau karena artisnya bandel atau gimana menurut Mrs. Apa? Kan ancamannya kan 1 tahun atau 1 tahun denda 100 juta. Iya. Apakah dengan adanya ancaman itu tidak membuat jerat dan rendah banget ya? Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya, itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Mungkin sekarang gara-gara ada Rahel V-nya, mungkin sebetulnya banyak Rahel V-nya yang lain gitu, tapi kan tidak ketahuan. Lalainya Rahel itu adalah dia tidak pikir kalau dia ini followersnya banyak gitu, jadi orang pasti akan ada yang mengintai. Sebenarnya kalau dia mau diem aja di kamar, di rumahnya, dia tanpa pergi ke suatu tempat atau tiba-tiba dibikin surprise sama temen-temennya, mungkin ini tidak akan jadi viral gitu. Nah, ini kan dia bisa berlalu-lalang ke Bali dan enak-enak hati-hati di Bali, itu seperti apa sih Kak? Ya kalau gue sih jujur, karena gue pernah merasakan karantina, gue kesel ya gitu. Kalau dia alasannya katanya kangen sama anak, gue juga punya anak 3 gitu kan. Kalau alasan dia kangen anak, kenapa saat dia pergi ke LA dia nggak bawa anaknya? Itu pertama. Kedua, dia extend 8 hari di LA bersama pacarnya. Kalau dia kangen, ngapain dia extend gitu kan? 8 hari itu bukan suatu yang sebentar loh gitu kan, untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim ya gitu. Terus tiba-tiba di diwawancara sama Boy, ya saya tahu saya salah, tapi saya beneran kangen anak, tapi itu juga bukan jadi suatu alasan untuk saya gitu kan. Ya memang bukan alasan, karena yang di karantina ini banyak banget juga yang punya anak kok gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mampu pun harus menjalankan karantina di hotel-hotel yang memang tidak terlalu mahal. Kemarin sempat membantah bahwa dia tidak pernah ada di karantina. Oh, dia di karantina. Jadi memang netizen ini pinter-pinter ya. Ada foto-fotonya ternyata waktu dia selama di karantina sama pacarnya satu kamar. Jadi dia sepertinya kalau menurut tanggapan saya, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf. Kayaknya dia hanya untuk mengamani seseorang supaya orang-orang ini tidak banyak terlibat gitu loh. Biarkan dia sendiri yang menanggung semuanya. Tapi salah dengan dia bisa keluar ke Bali aja kan. Peduli lindungi itu kan semua kan, kita keluar dari bandara aja kita peduli lindungi. Jadi harusnya udah ada detail perjalanan gitu. Itu juga udah salah. Ya intinya adalah banyak sekali orang-orang yang menolong Rahel di belakang.
Niki tingkat kekesalannya seperti apa? Kesel Ngeliat banget, kasus yang kesel banget. Tahu gitu kan gue nggak usah karantina dong gitu. Gue karantina mahal loh, dan itu gue buka 3 kamar. Gitu, Berapa jadi tuh Kak di 47 juta 1 kamar. Gue buka 3 kamar, saat itu bertujuh. dibandingkan dengan Rahel yang bisa enak. Dan dia enak loh, dia dari Erigo juga dia kan dikasih uang untuk karantina. Terus dia pergi ke Bali dengan uang endorse. Jadi sebenarnya untungnya banyak banget nih Rahel gitu. Makanya kan kalau sampai Rahel tidak tidak diproses secara hukum yang baik dan benar, apalagi ini sudah 2 kali ya, berarti pemerintahan Indonesia memang cuma bisa dimain-mainin aja sama masyarakatnya. Untuk apa ada peraturan? Ini kan ini banget ya berbeda banget sama Niki dulu ketika di karantina itu sampai Iya, beda. yang nggak bisa makanannya yang kayak gitu. Iya, beda banget. Maksudnya gini, gue terkenal dengan huru haranya. Kalian tahu semua ya, gue tuh orangnya nggak takutan gitu kan. Tapi ketika gue karantina tuh gue mikir kalau gue kabur ada yang lihat gitu kan, wah itu rame banget pasti. Gue bisa 7 hari 7 malam berita tentang gue doang isinya, belum lagi bulian dari masyarakat Indonesia, belum lagi nanti aparat ini aparat itu datang, yang ada gue dijemput lagi gitu kan. Tapi ini jauh berbeda ketika Rahel V-nya yang sekarang sudah viral, tapi belum ada tindakan atau pergerakan dari bapak-bapak yang mengatur segala macam tentang COVID, tentang karantina ini gitu. Pada kemana? Gue bingung gitu. Coba kalau Rahel V-nya itu gue yakin gue 100% pasti gue udah dijemput. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kira-kira nanti kedepannya Rahel akan legowo nggak ngomong minta maaf? Dia kan sudah minta maaf kan di sosial medianya juga, dan gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Rahel V-nya diapain, gue pengennya dia di penjara. Karena ini 2 kali gitu, dan kalau sekali masih bisa diomongin lah, berarti dia hilaf. Tapi kan kalau 2 kali kan bukan hilaf. Dan dia melakukan itu secara sesadar-sadarnya, bukan dia lagi mabok atau dia lagi konslet atau gimana, enggak. Oke kan Niki, besok Kamis kan Rahel V-nya akan dipanggil oleh Iya. seperti apa dikatakan? Iya, mudah-mudahan bapak-bapak polisi bisa melihat kasus ini secara benar ya, gitu, transparan. Nanti juga harus dikasih tahu bagaimana prosesnya. Karena kasihan banget nih setelah Rahel V-nya bisa kabur, banyak banget tuh yang DM kayak, ih Mbak Niki saya TKW loh, saya 2 tahun nggak pulang, ketika saya pulang ke Indonesia uang saya habis untuk bayar hotel. Gitu. Jadi kasihan gitu. Jadi harus benar-benar selaras lah kita kan. Namanya juga kita hidup di Indonesia, ada Pancasilanya, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun itu, mau dia di backup sama siapapun itu, ya itu harus diproses semua. Ini tanggapan soal podcastnya Dedi di somasi Ya, Gimana? ada gue lagi ya. Jadi sebenarnya gini ya, kita tuh saat podcast tidak ada kepikiran atau menginginkan atau menghina siapapun di situ gitu. Itu kan sebenarnya cuman bicara santai aja. Cuman kalau setiap bikin podcast atau setiap bikin stand up comedy selalu ada yang merasa tersindir, terhina, ya gimana kita bisa kreativitas tinggi gitu loh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lagi gelutin. Jadi serba salah, dibilangnya katanya menghina pekerja sosial, tukang sapu jalan tol lah, padahal nggak ada sedikit pun terbesit di otak ini, di otak gua atau di otak Om Ded itu untuk menghina gitu. Jadi itu spontanitas aja. Jadi kalau misalkan ada yang merasa yang tersinggung, ya kalau mohon maaf nanti kayak Rahel ya. Ya gimana ya, harus gimana gitu. Jadi maunya bagaimana gitu aja. Kalau kan gue pun udah komen di di feednya Om Ded kan. Ya kalau memang mereka mau melanjutkan ke jalur hukum ya silahkan gitu. Berarti itu kita nanti bisa belajar nih semua bahwa kita tidak boleh ngomong begini, tidak boleh ngomong begitu. Gue sih gak usah somasi deh, mending laporin aja deh langsung ke polisi gitu. Iya. Capek soalnya. Maksudnya kalau lo cuman mensomasi cuma mau dapat apa yang namanya balasan dari kita berdua, ya gue pun bingung gue mau ngomong apa, karena kalau ditanya nanti pun gue nggak ada niatan untuk menghina siapapun gitu. Tapi kalau mereka merasa terhina atau mereka jadinya tersinggung, balik lagi sih ke pemikiran mereka masing-masing sebetulnya. Justru gue tuh bangga banget sama pekerja sosial yang berani membuang waktu, taruhan nyawa untuk bersihin jalan segala. Gue tuh salut banget. Mungkin gue kalau disuruh kayak gitu gue nggak bisa. Dan mereka rela untuk memberikan waktunya untuk negara. Gitu. Tapi ini merasain nggak sih salah ucap gitu? Enggak, buat gue nggak ada yang salah sih. Karena memang kita tidak, emang gue ngomongnya sambil ketawa. Enggak kan? Ngenyek kayak Baim, enggak kan gitu. Jadi apa
Jadi yang mana? Gue juga bingung yang mana yang dibilang katanya merendahkan, yang mana? Kecuali gue ngomong sambil hehehe gitu kan, baru gitu gue menyadari ini gak ada, gue muka gue flat, mukanya Om Deddy juga flat gitu. Jadi nggak ada maksud apapun, tujuan apapun. Satu lagi, Hollywood kembali di. Gue nggak tahu dah itu. Karena ini udah berapa kalinya gitu ya? Nggak tahu itu. Tapi mungkin gini ya, namanya kita pembisnis gitu kan. Dipersilakan sudah buka. Sebetulnya kan semua sudah boleh buka, bener kan? Bukannya cuma Hollywood saja, tapi semua sudah boleh buka gitu ya. Tapi ya mungkin yang cuman gue bisa bilang, orang udah lama banget nih menahan dirinya untuk tidak keluar rumah mengikuti peraturan pemerintah. Ketika ada yang buka tempat, jadi mereka berbondong-bondong datang. Tapi gini, di Hollywood itu kalau masuk itu ada peduli lindungi. Jadi orang-orang yang sudah divaksin aja yang boleh masuk. Kalau belum vaksin tidak bisa masuk gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang salah ya, gue juga nggak tahu salahnya di mana karena semuanya juga sudah buka. Kalau dibilang bagus Hollywood ya bagus karena kalau kita mau masuk harus pakai peduli lindungi. Kecuali kalau nggak minum harus pakai masker. Gitu. Tapi kan namanya tempat kayak gitu, orang minum, orang ngerokok, orang makan, kan nggak mungkin masker ini lagi. Yang ada kan virus itu di dalam maskernya gitu. Tapi untuk jam operasional Sampai jam 12. betul. Uh-uh. Kapasitas Gue nggak tahu karena ownernya kan banyak banget nih. Kalau gue kan cuma terima duit aja gitu dari hasil. nggak mungkin ada kebijakan dari Nggak tahu ya, kapasitas gue nggak tahu berapa. Tapi sih kata gue sih sesuai sih sama yang dianjurkan sama pemerintah. artinya menjalani gitu ya. Iya, karena nggak semua sofanya full kok. Dengan beberapa kali ditutup. Nggak ditutup, yang garsu. Oh, nggak ditutup ya? Enggak. Cuma Yang di Kemang doang ya. Yang di Kemang ya, yang di Sanksi. Ada kerugian apa sih nih? Ini nggak tahu kerugiannya karena nggak semua Holy Wings gue beli sahamnya. Jadi ada beberapa Holy Wings yang gue beli sahamnya aja. Oke.